Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan program Speak Up di Afederasi TV, di mana program ini program dialog yang mengulas berbagai persoalan yang tengah diperbincangkan di tengah masyarakat. Malam ini kita akan membahas tema tentang menangkal gerakan radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya, bahwa kita ketahui di Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada pekan yang lalu ada demonstrasi, ada penolakan terkait dengan gerakan radikalisme, di mana kita tahu bahwa radikalisme ini dianggap atau dinilai bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI atau Pancasila. Nah, untuk mengupas lebih jauh, hadir di tengah kita ada Wakil Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Bapak DRS Imam Mahmud. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada pimpinan Pondok Pesantren atau Ma'had Imam Syafi'i, Ustadz Anwar Zain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita yang pertama kepada Bapak Imam Mahmud, apa yang dilakukan oleh FKUB khususnya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini terkait dengan kerukunan antar umat beragama, dan juga terkait dengan yang lagi marak adalah terkait isu radikalisme. Seperti apa ini, Pak Imam Mahmud? Iya. Terima kasih. Barangkali tugas dan fungsi pokok daripada Forum Kerukunan Umat Beragama, jadi istilahnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di Kabupaten Tulungagung berjumlah 17 orang yang terdiri dari unsur agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Nah, di dalam rangka kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulungagung, kita pada dasarnya mengacu kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, di mana peraturan ini adalah memberikan pedoman kepada bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah di dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulungagung, juga pemberdayaan forum kerukunan umat beragama di Tulungagung. Nah, di dalam rangka hal tersebut, tentu pemberdayaan FKUB ini mengarah kepada membangun dan memelihara. Membangun kerukunan berarti kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat, baik masyarakat birokrasi. Masyarakat birokrasi berarti mulai dari jajaran bupati, camat, kepala desa, lurah, ataupun masyarakat secara umum. Nah, pada dasarnya dialog-dialog kita lakukan, kemudian sosialisasi tentang peraturan-peraturan pendirian rumah ibadat, kemudian untuk sosialisasi supaya hidup antar umat beragama ini terjadi saling menghormati, toleransi. Ini perlu secara terus-menerus dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Antara lain ini yang paling pokok, ya, yang paling pokok. Jadi sebenarnya membantu tugas dan fungsinya kepala daerah. Nah, di sini, sehingga di dalam rangka misalnya pendirian rumah ibadat, nah ini ada salah satu syarat administrasi yang harus diikuti oleh semua pemeluk agama, ini mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan dari Kementerian
agama, kantor dinas agama di Tulungagung. Iya. Sejauh ini apakah ada persoalan selama mungkin FKUB mendampingi proses pendirian tempat ibadah atau dalam hal pendirian yang berhubungan dengan ibadah ada pengabdian khusus itu untuk itu selama ini ya? Jadi berdasarkan pengalaman yang ada di Kabupaten Tulungagung, tingkat kerawanan sosial atau hubungan yang terkait kendala-kendala di dalam merukunkan umat, baik internal agama maupun antar umat beragama, ini jika terjadi pergeseran atau penolakan daripada pendirian rumah ibadah, bisa itu disebabkan oleh sebenarnya hubungan antar individu, ketidakharmonisan hubungan antar personal, ya, maupun karena ketidakmengertian dari sebagian masyarakat, atau juga lebih kepada hubungan sosial kemasyarakatan, bukan karena perbedaan agama, sebenarnya bukan di sana. Nah, jadi lebih kepada hubungan sosial kemasyarakatan yang terjadi. Misalnya ada pendirian pura di Desa Wajak Kidul, Tulungagung beberapa tahun lalu. Nah, ini mendapatkan penolakan dari warga masyarakat. Nah, itu kan masih karena berbagai hal yang diyakini oleh masyarakat ini menimbulkan sesuatu yang kurang mendapatkan ketenangan. Jadi ada semacam penolakan yang kekhawatiran. Nah, ini hal-hal semacam itu terjadi. Misalnya pendirian yang rumah ibadat yang lain juga ada. Terus selama ini Pak, ini memang itu ya kajian dari FKUB sendiri itu ya. Jadi memang yang melatar belakangnya ada penolakan itu karena ada lebih pada sosial ini kemasyarakatannya. Gitu. Sejauh ini kayak apa pendampingan yang dilakukan oleh FKUB sendiri, seperti apa Pak yang dilakukan? Iya, pada dasarnya memberikan penyuluhan, berdialog, kemudian memberikan pembekalan kepada perangkat di desa, karena pada dasarnya kepala desa dan perangkat desa ini kan punya kewenangan untuk memberikan restu, memberikan izin atau menstempel ya syarat-syarat administrasi tentang pengguna rumah ibadah. Nah, dalam hal ini sebenarnya landasan pokok pola pikirnya masyarakat secara keseluruhan itu sebenarnya kan bukan kepada tataran keyakinannya, tetapi lebih kepada falsafah Pancasila. Nah, kalau berbicara tentang kerukunan umat beragama, maka landasan yang utama adalah falsafah Pancasila, ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pedoman pokok di dalam kerukunan umat. Nah, kalau semua bisa menyadari implementasi dari nilai-nilai Pancasila, maka orang akan menyadari bahwa hidup bertata negara ini mengharuskan warga negara untuk bisa menghormati hak orang lain, bisa bertoleransi atas peribadatan orang lain. Nah, inilah sebenarnya yang perlu terus-menerus kita lakukan untuk disosialisasikan di masyarakat. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa hak untuk beragama, hak untuk ini memang harus menjadi dilindungi oleh undang-undang. Ya, betul, betul. Jadi hak asasi manusia yang terutama di dalam Undang-Undang Dasar kan untuk memeluk agama itu kan merupakan asasi manusia atau penduduk warga negara Republik Indonesia. Jadi artinya mau tidak mau ketika tadi ada proses perizinan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, berarti ini pemerintah kalau memang tidak ada memenuhi persyaratan, berarti ya mau nggak mau harus diloloskan gitu Pak ya, gitu ya. Selama ya, jadi ini di dalam konsideran
peraturan bersama menteri sebenarnya kan sudah diberi acuan ya, bahwa pemerintah ini berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Ini pedoman bagi pemerintah. Nah, oleh karena itu kan diperlukan dialog dan hubungan interaksi sosial yang bagus. Nah, sehingga nyambung. Ya, ini. Oke, baik, itu Pak Imam Mahmud. Mungkin kita ke Ustadz Anwar Zain dulu, bahwa mungkin bisa dijelaskan pada akhir-akhir ini ada gerakan penolakan radikalisme di Tulungagung, meskipun tidak tertera bahwa menuju kepada Pondok Imam Syafi'i. Mungkin bisa dijelaskan di publik, di masyarakat sebenarnya pondok pesantren Imam Syafi'i ini sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, dan mungkin programnya kayak apa, pola kurikulumnya kayak apa. Mungkin ini yang perlu masyarakat luas diketahui. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bermula dari semangat saya dan teman-teman untuk mengkaji Islam lebih dalam, lebih rinci, lebih mendasar kepada petunjuk sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kami mengadakan majelis-majelis taklim, mengundang para ustadz dari mana-mana dengan tekad al-haqqu dhalatul mu'min aina wajadaha laqataha, bahwa kebenaran itu ibarat barang hilangnya orang beriman yang selalu dicari-cari, sehingga dimanapun menemukannya ya supaya mengambilnya, karena itu barang milik kita yang dicari-cari. Jangan sampai membuang kebenaran. Sehingga alhamdulillah kami tidak pernah menutup diri dari kebenaran, tidak pernah fanatik dengan orang atau pendapat seseorang kecuali Rasulullah SAW. Dan itu menjadikan kami sangat terbuka mengundang ustadz dari berbagai daerah. Kemudian kami pun juga bersemangat untuk mendalami, dan alhamdulillah saya dengan restu orang tua dan dukungan dari keluarga, alhamdulillah juga terus bisa belajar Islam. Dan sampai saat ini pun bagi saya mencari ilmu itu belum finish, masih akan terus dan wajib saya lakukan, menambah ilmu itu. Dan alhamdulillah semangat seperti itu dimiliki oleh banyak dari umat Islam ternyata, dan akhirnya orang-orang yang punya semangat sama ini tergabung dalam secara otomatis, yakni dalam banyak majelis taklim di berbagai masjid. Kemudian akhirnya ada kesepakatan untuk mendirikan lembaga pendidikan. Ya, kita mulai dari setingkat TK dengan murid anak-anak kita sendiri begitu. Terus akhirnya kita ya harus legal kan gitu, maka kita sepakat mendirikan yayasan pada saat itu tahun 99. Kemudian pada tahun 2003 atau 2004 ya, baru kita bisa mendirikan TK. Kemudian 2006 mendirikan SD di Tapan, kebetulan dapat tanah wakaf di sana. Kemudian tahun 2011 kita mulai merintis SMP-nya. Nah, saat itu
atas kesepakatan para wali santri memang pengennya boarding school, jadi menginap di sana untuk SMP. Kalau SD memang pulang ya. Kemudian tahun 2014 kita merintis SLTA-nya, dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada kami kemudahan-kemudahan, dan sampai sekarang perkembangan Masya Allah, dukungan dari masyarakat begitu rupa hingga sampai saat ini. Dari mulai 2006 sampai sekarang ini kami sudah beli tanah untuk perluasan itu di wilayah Tapan itu sudah 7 kali ya, 7 atau 8 kali, 7 kayaknya. Nah ini karena setiap kali ada orang jual tanah di sana, ya alhamdulillah selalu kami ditawari begitu. Dan alhamdulillah bahkan ada yang kalau nggak dibeli pondok itu nggak dijual ya, itu orang Mendingan domisilinya. Bahkan ketika itu kami cuma punya duit 250 juta, kemudian dengan tanah itu 1M 150 begitu, itu kami angsur, itu beliaunya nggak keberatan, pengennya 1 tahun lunas, tapi ternyata 2 tahun baru lunas, dan beliau nggak masalah. Bahkan akhirnya beliau pun juga ikut jariah di situ. Ini sangat menggembirakan, dan alhamdulillah selama 14 tahun di Tapan itu sangat harmonis hubungannya dengan masyarakat, dan tidak ada masalah yang berarti ya. Ya meskipun kalau dicari-cari kekurangan ya pasti, namanya manusia banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan baru sekitar akhir tahun 2019 itu muncul masalah ya, berupa ya fitnah, isu yang dikembangkan, digoreng dan sebagainya. Kemudian akhirnya merebak kemana-mana karena memang provokator ini, saya sebut begitu aja, itu aktif ya, menyebarkan dengan media sosial yang ada ini. Akhirnya seakan-akan digambarkan bahwa Tapan ini sangatlah buruk ya. Tapi alhamdulillah dengan sebab ada penolakan itu malah kami mendapatkan dukungan yang sangat luas, bahkan dari mana-mana tidak disangka ya, berdatangan silih berganti. Kemudian juga alhamdulillah dari warga Tapan sendiri banyak sekali yang membela, meskipun karena tidak mau ada gesekan juga, mereka ini cenderung memberi dukungan secara diam, dalam artian memberi kalimat dukungan kepada saya setiap kali ketemu ya, itu juga demikian. Dan setiap tahun kami biasa ada acara buka bersama Ramadan. Setiap Idul Adha juga membagi daging kurban. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang menolak. Selama 14 tahun itu tidak ada yang menolak, kecuali di yang barusan ini ya. Dari kita membagi sekitar 800 bungkus daging ya, itu yang menolak hanya sekitar 9 atau 10 rumah saja. Ya tentunya mereka orang-orang yang terkena provokasi. Iya, sebenarnya apa sih apa ini pondok pesantren ini secara kurikulum? Tadi ada lembaga pendidikan mulai TK, SD sampai SMA itu ya. Mungkin secara kurikulum sebenarnya seperti apa Pak? Nggak mungkin apa ada, kan ini isunya atau di luar itu kan macam-macam kan gitu ya. Ini sebenarnya seperti apa Pak Ustadz ini? Sebenarnya unggulan kami itu ada di tahfidz Al-Quran ya. Karena alhamdulillah di sana ada ustadzah lulusan Riyadh ya, di Darul Quran di Riyadh itu 8 tahun. Alhamdulillah juga di sana itu ranking 2 ya. Itu alhamdulillah
alhamdulillah. Kemudian untuk putra itu kita punya seorang ustadz yang masya Allah juga, yang juga memiliki sanad dalam bacaan Al-Quran yang benar, sehingga ya itu kita jadikan unggulan. Dan alhamdulillah ternyata minat masyarakat kepada hafalan Quran dengan bacaan yang bagus dan benar itu sangat besar minatnya, sehingga tanpa promosi itu dari mulut ke mulut itu begitu rupa pesannya ya. Baru akhir-akhir ini aja memiliki website dan mempromokan, itu pun juga lama tidak diopeni websitenya begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi intinya bahwa Pondok Pesantren Imam Syafi'i ini titik tekannya adalah pada penghafal Al-Quran gitu. Ya, alhamdulillah lulusan SMP kita ini banyak yang sudah hafal 30 juz. Ini luar biasa. Mungkin kembali kepada Pak Imam Mudi. Ini sebenarnya seperti apa, Pak? Ini tadi seperti yang diceritakan Ustadz Anwar Zain bahwa ada beberapa apa bahasanya, penolakan atau apa, kurang sepaham atau kayak apa. Mungkin FKUB ini menyikapi ini seperti apa ini? Apa ini melihatnya seperti apa? Terkait dengan isu radikalisme. Apakah yang radikal ini Yayasan Imam Syafi'i? Apakah yang radikal ini yang menolak? Ini FKUB belum atau tidak memperoleh sumber masukan atau informasi dari ranah Yayasan Imam Syafi'i maupun dari masyarakat. Tahunya itu kan mungkin tulisan-tulisan di medsos atau kabar atau surat bupati ya, itu Pak ya, pelarangan surat bupati itu barangkali itu betul Pak. Untuk itu kita tahu. Jadi ada pelarangan dari bupati terhadap Yayasan Imam Syafi'i ya Pak. Bukan pelarangan, apa Pak itu surat perintah menghentikan bangunan. Ya. Nah, kita tahu itu surat perintah penghentian bangunan. Ya. Nah, tapi ranah ini kan bukan ranahnya FKUB. Nah, ini maka kita tidak akan istilahnya mencampuri atau tidak akan memberikan sesuatu, sebab kita kan butuhnya negara Republik Indonesia ini di wilayah Tulungagung itu hubungan antar umat beragama rukun. Nah, supaya rukunnya ini kalau kita paribasane ora disenggol dhisik ya. Kalau bisa kita kan secara informal. Nah, seperti setelah kenal begini, kami bisa secara informal mengadakan dialog. Nah, mungkin di luar acara formal sehingga kita bisa memperoleh masukan-masukan. Nah, masukan-masukan ini bisa kita gunakan untuk menetralisir di mana terjadinya penolakan dan sebagainya ini. Nah, kita mencarikan satu bentuk solusi karena ini kaitannya kan mungkin berbagai hal. Nah, ini yang kita tidak tahu. Nah, yang bisa kita tangani adalah jika terjadi yang sudah kan terjadi sesuatu gap ya. Nah, itu baru FKUB istilahnya ikut menengahi. Tapi untuk tapan ini kita tidak mendengar Pak. Ya, kita tidak mendengar. Tahunya dari surat perintah itu. Nah, itu di sini ini. Tapi kalau tentang radikalisme, yang jelas siapapun ya, radikalisme ini kan jelas harus dinetralisir supaya tidak radikal. Tidak radikal ya. Apakah itu dalam bentuk perorangan, apakah itu dalam bentuk keorganisasian atau dalam bentuk komunitas agama. Nah, ini kalau bisa kan jangan sampai, sebab namanya radikal ini kan bisa menimbulkan gesekan. Nah, radikal kalau zaman dulu kan ada kiri ada kanan. Jadi misalnya pengaruh komunis itu ya radikal. Nah, tapi kan radikal malah justru jadi ada dua hal.
radikal baik komunis maupun istilahnya berkedok agama. Nah, ini FKUB selama ini belum terkait lah dengan apa. Mungkin seperti apa? Mungkin langkah jadi kan FKUB itu satu lembaga yang tadi adalah yang berjalannya berdasarkan bagaimana melindungi umat antar umat beragama maupun beragama ini kan. Makanya setelah ada muncul beberapa gesekan terkait ini kan tentu mengganggu dalam kutip kan ketentraman masyarakat. Nah, makanya mungkin ke depan ada langkah apa Pak yang dilakukan FKUB jadi ini, secara tanggung jawab moral ya, mengetahui hal itu baik di mana atau tidak, kita akan memberikan satu bentuk saran pendapat. Nah, saran pendapat itu yang internal ya ke atas ke birokrasi, ya tentunya kan bupati sebagai kepala daerah itu sebagai dewan penasehat FKUB. Nah, kalau kaitan ke sana kita kan memberikan saran pendapat tentang solusi. Nah, untuk solusi kan kita harus menggali sumber penyebabnya FKUB. Nah, dalam hal ini kita mengkaji. Nah, mengkaji ini kan perlu netralitas di dalam rangka menggali permasalahan baik dari pihak yayasan maupun dari pihak masyarakat. Nah, ini mungkin FKUB ini dalam taraf proses ya, tapi kita akan menginventarisasi data-data di lapangan supaya bisa membangun solusi. Nah, mungkin yang lebih dekat, lebih tahu justru dari pihak yayasan sendiri yang bisa memberikan informasi ke kita. Nah, untuk informasi kita terbuka, jadi bisa melalui dialog secara formal, mengundang FKUB misalnya dengan yayasan, adakan dialog. Nah, ini kita sangat terbuka. Ataupun kalau informal ya secara individu ini Pak, karena kita barusan kenalan, barangkali nanti bisa dilanjut gitu. Nah, kita bisa menggali kemudian mencari jalan terbaik supaya ke depan sesuai dengan harapan. Ya. Kembali kepada Ustadz Anwar Zain. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh yayasan atau pondok Imam Syafi'i ini untuk memberikan penjelasan kepada publik ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama saya yakin bahwa perkataan atas dasar prasangka itu atau yang disebut hoax atau fitnah kalau itu berkaitan dengan orang lain itu akan sirna. Orang Jawa sudah niteni hal itu juga, sehingga mengatakan becik ketitik olo ketoro. Dari situ saya memang tidak terlalu berusaha keras untuk itu, tapi ya seperlunya, karena badai itu ketika masih kuat itu kadang-kadang penjelasan itu enggak didengar, dan istilahnya kadang-kadang penjelasan itu malah dicari bukan dipahami dengan baik, tapi dicari sisi kalimat yang mungkin bisa di framing, bisa digoreng, atau bahkan kita khawatir kalau berupa video kita unggah dan sebagainya nanti dipotong-potong. Kita cenderung memberikan bukti-bukti saja. Jadi fitnah kita bantah dengan fakta. Sebenarnya saya juga merasa geli dengan tuduhan bahwa Pondok Imam Syafi'i itu mengajarkan radikalisme, apalagi arahnya sudah ke arah terorisme
dan sebagainya. Apalagi yang terakhir saya sempat dengar ada tulisan yang mengatakan sana itu camp pelatihan jihadis dan sebagainya. Ini geli, meskipun juga kadang-kadang ya kasihan kepada penuduh itu, karena orang yang ngomongnya dicatat oleh para malaikat, dan catatan itu nggak akan hilang walau taruhlah dia sudah menghapus di akunnya atau bagaimana. Catatan di sisi Allah nggak akan hilang dan pasti dipertanggungjawabkan. Ketika tidak selesai di dunia, tidak mencabut dan tidak minta maaf dan sebagainya, di sana itu urusannya panjang. Yang jelas saya dari keluarga yang sangat cinta kepada negeri ini. Mbah saya itu sampai sekarang kuburannya belum ditemukan karena waktu sholat subuh di Jember ya aslinya itu diculik oleh Belanda, sehingga ayah saya dan kakak-kakaknya itu angkat senjata melawan penjajah itu dari usia muda-muda. Ayah saya mulai usia 16 sudah ikut. Kemudian paman saya, jadi paman saya Pak Asbullah itu bahkan meninggalnya dicacah oleh komunis, oleh PKI, sehingga darah anti kepada penjajah dan kepada komunis itu menjadi darah keluarga kami, darah berjuang membela negeri ini dari semua yang menjarah ataupun yang merusak. Dan saya dari SD itu diajari oleh ayah saya untuk menghormati simbol-simbol negara, termasuk bendera merah putih. Saya ingat sampai sekarang dan tidak akan lupa insya Allah. Naruh bendera itu bahkan di lemari, sab yang bawah pun tidak boleh, harus di sab yang paling atas. Itu pun tidak boleh ditumpuk-tumpuki macam-macam. Ya, interaksi sosial di masyarakat ini kan memerlukan pemahaman-pemahaman. Di masyarakat yang paham terhadap falsafah hidup, pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila ini kan teposliro. Nah, teposliro itu didasari kepada kesadaran kita bahwa hak-hak orang lain itu tidak bisa ditekan, dipengaruhi untuk dijadikan ejaan dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Nah, kesadaran ini harus tumbuh di masyarakat luas. Juga kalau dari pihak Yayasan Imam Syafi'i, visi misinya tadi sudah seperti itu, kan baik ya. Nah, secara formalitas karena negara hukum, nah tentu itu harus dibarengi dengan hitam di atas putih berupa mengikuti peraturan perundangan. Nah, misalnya tentang asas yayasannya, gitu Pak. Asas yayasannya kan landasan dasarnya kan tentu tidak boleh melanggar falsafah dasar negara. Nah, ini yang menjadi aturan baku yang harus mengikat pada organisasi yayasan untuk menaunginya. Nah, implementasi daripada asas Pancasila yang harus menjadikan dasar kita berorganisasi dalam bentuk yayasan, kemudian pendidikan dan sebagainya kan harus selalu terinternalisasi di sana, sehingga tadi sifat-sifat baik alumni SD, SMP, SMA ini kan cerminan warga negara yang baik, sehingga tidak akan timbul permasalahan. Di satu sisi masyarakat ini juga harus mendapatkan pembinaan tentunya ya. Nah, pembinaannya dari mana, siapa? Nah, ini ya tentu dari pemerintah daerah melalui strukturnya. Nah, tentunya harus ikut serta andil di dalam rangka kerukunan umat. Nah, untuk merukunkan umat ini yang paling mendasar adalah
kemampuan untuk menyadari. Nah, kemampuan untuk menyadari ini kan harus diajarkan terus-menerus. Nah, kewenangan ini ada di dalam pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kepala desa. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan itu inilah FKUB mendorong dan ikut serta di dalamnya. Pak Ustadz, kayak apa harapannya terkait dengan polemik yang terjadi di Pondok Ustadz ini, harapannya seperti apa terhadap pemerintah maupun masyarakatnya? Harapan kami ya, itu masalah-masalah yang telah terjadi ini selesai dengan baik, tanpa ada yang didolimi, tanpa ada yang tersakiti. Dan kami mengharapkan kepada sebagian warga Tapan dan juga warga di luar Tapan yang mungkin selama ini yang saya rasakan mereka melakukan gerakan penolakan itu atas dasar informasi dari orang-orang yang memang menyebarkan informasi dan tanpa ada proses kepada kami sebelum melakukan tindakan, maka supaya mulailah kita ini berusaha melakukan apapun itu harus atas dasar pengetahuan, jangan sekedar informasi apalagi sepihak. Allah Ta'ala sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang beriman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan juga Allah katakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepada kalian orang yang durhaka atau orang yang membawa berita bohong atau berita yang tidak bisa langsung diterima, itu supaya kalian tabayun, yakni cross check kepada sumbernya atau kepada yang bersangkutan, bener nggak ini itu, supaya kalian itu yakni tidak menyerang atau menimpakan musibah atas orang atau kaum yang tertuduh ya, atas dasar jahalah, yakni ketidaktahuan, sehingga fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya setelah itu kalian menyesal. Jadi baik menyesal di dunia atau menyesal di akhirat. Ini pesan Allah Ta'ala kepada kita semua, supaya kita nggak gampang termakan isu. Kemudian harapan untuk para tokoh agama, para ulama, para ustadz ya, marilah kita duduk membahas dengan ilmiah ya, berbagai permasalahan atau berbagai bab lah dalam akidah. Karena selama ini kami sempat mendengar tuduhan-tuduhan beda akidah dan sebagainya. Ayo kita bahas akidah ya. Kemudian juga pemahaman-pemahaman fikih, kami dituduh menyimpang dari fikih Syafi'i atau bahkan dianggap bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Monggo kita duduk secara ilmiah, kepala dingin, mudzakarah dengan tekad saling menghormati, saling menghargai dan saling ini menjunjung ya kebenaran. Kemudian harapan kepada pemerintah daerah ya, mohon dengan sangat supaya legalitas bangunan dalam artian IMB yang kami urus saat ini itu dipermudah, karena ada beberapa kesan ya dari kami mengurus sudah dari November yang lalu 2019 sampai saat ini belum mendapatkan kemudahan, bahkan ditambahkan untuk kami persyaratan yang sebenarnya itu nggak ada dasar hukumnya sama sekali. Nah ini tolong persyaratan yang nggak berdasar hukum itu ditiadakan, tidak usah dibebankan kepada kami ya. Nah, supaya tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Okay. Kemudian usulan mungkin untuk Bapak di pemerintahan ya, bahwa selama ini ada ancaman-ancaman demo ya, tapi kami lihat sampai 7 bulan tidak ada itu. Tapi setelah ada surat pemberhentian dari Pak Bupati, itu baru ada keberanian mendemo. Kemudian usulan yang kedua, usulan dari situ bahwa surat itu mohon
dicabut gitu. Kemudian yang kedua, supaya fitnah tentang kami ini benar-benar diteliti begitu ya, kebenarannya, kemudian penebarnya untuk diproses ya, mungkin itu ya. Ke Pak Imam Mahmudi, Iya. seperti apa harapannya Iya. melihat persoalan ini? Harapan kita secara umum Kabupaten Tulungagung yang sebenarnya sudah kondusif bila dibandingkan dengan tempat kabupaten lain ya. Di Jawa Timur 38 kabupaten ini, Tulungagung kan termasuk kondusivitas di dalam kerukunan umat beragama ini termasuk baik. Nah, setelah mendengar hal-hal beberapa bulan akhir ini, kami punya harapan lebih menekankan kepada sikap toleran ya. Nah, sikap toleran ini hendaknya dimulai dari semestinya dari banyak pihak. Namun jika berkenan menyarankan kepada yayasan, karena kolektif kolegial kan, bukan hanya panjenengan yang menjadi tim kepemimpinan ya di lembaga. Nah, saya kira perlu ada sikap-sikap proaktif di dalam rangka hubungan interaksi sosial, baik secara eksternal maupun vertikal. Jadi kita lebih proaktif, karena pada dasarnya kerukunan ini bisa diciptakan dengan husnudzon billah, dengan mengetahui hal-hal yang positif ya. Tidak ada hal-hal negatif yang terlebih dahulu berada di benak masing-masing. Nah, untuk fakta, nah ini tadi fakta ini kan penting ya Pak, sebagai pembukti kebaikan. Nah, ini saya kira memang kita harus proaktif untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Kalau pendekatan itu sifatnya adu argumen di dalam rangka ilmu keagamaan, ini perlu waktu lama. Tapi kalau kita pendekatannya kemanusiaan, kekeluargaan ya, jadi karena pada dasarnya budaya Jawa ini lebih mengedepankan sikap dan sifat tepo sriro tadi. Nah, kita wani ngalah luhur kasane paribasane seperti itu, menang tanpa ngasorake ya. Dan prinsip-prinsip dasar falsafah Pancasila ini yang dipakai. Jadi bukan kita misalnya mendalili orang, belum tentu orang bisa menerima. Ini penting. Tetapi kalau pendekatannya secara bahasa yang ia miliki juga, nah ini orang biasanya bisa menerima ya. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada program Speak Up di Afedrasi TV bersama pengasuh Pondok Pesantren Imam Syafi'i di Satapan, Kecamatan Gunung Baru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan juga Wakil Ketua FKUB Kabupaten Tulungagung, Bapak Imam Mahmudi. Semoga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tulungagung tetap berjalan lancar, dan semua pihak atau para pihak bisa bijak dalam mengatasi persoalan keagamaan kemasyarakatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.